memasuki pembahasan bab 5, fokus kita beralih pada bagaimana membuktikan bahwa proses belajar benar-benar terjadi melalui desain asesmen yang selaras dengan prinsip outcome based education atau OB. Kami menyadari bahwa dalam pembelajaran mendalam atau deep learning, asesmen bukan sekadar alat untuk memberi nilai di akhir bab, melainkan sebuah instrumen navigasi yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Inti dari bab ini adalah memastikan adanya keselarasan antara tujuan yang telah kita susun di bab 4 dengan bukti belajar yang akan kita kumpulkan. Oleh karena itu, langkah pertama yang kami lakukan adalah menyusun blueprint asesmen pada lampiran 5A untuk memetakan setiap indikator ke dalam teknik penilaian yang paling relevan, apakah itu melalui tes, observasi, maupun penilaian produk autentik. Dalam diskusi kelompok kami membagi siklus asesmen ini ke dalam 3 fase krusial. Pertama adalah asesmen diagnostik yang tertuang dalam lampiran 5B, di mana fungsinya bukan untuk menghakimi kemampuan siswa, melainkan untuk memetakan kesiapan atau readiness dan mendeteksi miskonsepsi sejak awal. Misalnya sebelum masuk ke materi volume, kita harus memastikan siswa sudah tuntas memahami konsep luas sebagai prasyaratnya. Kedua, kami sangat menekankan pada asesmen formatif di lampiran 5C. Di sini poin utamanya bukan pada angka, melainkan pada kualitas umpan balik atau feed forward. Kami belajar bahwa umpan balik yang efektif harus spesifik dan memberikan saran perbaikan nyata, sehingga siswa tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai kriteria keberhasilan, bukan hanya sekedar diberi pujian umum seperti kata kerja bagus. Selanjutnya, untuk membuktikan transfer siswa, kami merancang asesmen sumatif autentik pada lampiran 5D melalui bentuk task sheet. Kami percaya bahwa di tingkat SD, penilaian yang paling bermakna adalah penilaian yang menempatkan siswa dalam konteks masalah nyata, seperti meminta mereka menjadi arsitek taman atau perancang kampanye hemat air. Agar penilaian ini objektif dan transparan, kami melengkapinya dengan rubrik analisis pada lampiran 5E dan 5F. Rubrik ini berfungsi sebagai kompas bagi siswa agar mereka memahami standar kualitas yang diharapkan sejak awal dengan deskriptor yang operasional. Kita sebagai guru dapat membedakan level kompetisi siswa secara adil, sekaligus mendorong mereka untuk melakukan refleksi mandiri terhadap karya yang mereka hasilkan. Dari sini posisi dan urgensi asesmen dalam OB. Keselarasan instruksional asesmen dirancang dengan menurunkan tujuan dan indikator pembelajaran menjadi faktor evaluasi yang mampu mengumpulkan bukti ketercapaian secara sahih atau valid dan adil. Penggerakan belajar dalam kerangka deep learning, asesmen tidak hanya mengukur hasil, tetapi berfungsi memicu proses elaborasi, refleksi, dan transfer pengetahuan pada peserta didik. Yang kedua, dinamika asesmen tripartit. Asesmen diagnostis atau pemetaan kesiapan dilakukan sebelum pembelajaran untuk mendeteksi prasyarat dan miskonsepsi siswa. Instrumen ini harus ringkas, ramah anak, dan menghasilkan keputusan tindak lanjut yang nyata seperti bantuan atau pengayaan. Selanjutnya ada asesmen formatif atau umpan balik feed forward, berfokus pada perbaikan strategi dan pemahaman selama proses belajar, bukan pada pemberian nilai angka. Kuncinya adalah umpan balik yang spesifik, tepat waktu, dan dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya ada asesmen sumatif atau verifikasi autentik, digunakan untuk memverifikasi capaian akhir melalui tugas autentik yang menuntut penerapan konsep pada konteks baru, bukan sekedar mengingat fakta. Nah, selanjutnya ada penilaian autentik dan kualitas rubrik. Komponen penilaian dalam model PJBL, penilaian mencakup 3 dimensi utama, yaitu produk akhir, produk belajar, dan sikap belajar. Transparansi melalui rubrik analitik. Rubrik yang baik harus memiliki kriteria yang jelas dan deskriptor level yang operasional untuk memudahkan umpan balik serta menjaga konsistensi penilaian. Selanjutnya dalam langkah penyusunan, proses dimulai dengan
menentukan objek yang dinilai, menilai 3 sampai 5 kriteria inti, menentukan level misalnya 4 level, dan menulis deskriptor yang membedakan kualitas. Yang keempat ada prinsip keadilan dan inklusif di SD. Validitas dan fairness. Desain asesmen harus mempertimbangkan keberagaman siswa dengan memberikan pilihan format respon seperti teks singkat, gambar berfabel, atau tulisan, selama tetap mengukur indikator yang sama. Dan terakhir, integrasi HOT dalam instrumen. Jadi instrumen HOT assessment yang dinyatakan berkualitas jika mampu menuntun penalaran atau transfer konsep dan memberikan ruang bagi siswa untuk melakukan revisi berdasarkan bukti belajar. Desain asesmen dalam pembelajaran sekolah dasar berbasis outcome based education dan learning bukan sekedar alat untuk memberikan nilai angka, melainkan sebuah paket sistematis yang menentukan ketercapaian tujuan belajar secara sahih dan adil. Posisi asesmen dalam kurikulum ini sangat krusial karena tujuan dan indikator pembelajaran diturunkan menjadi paket asesmen yang mendorong pembelajaran dalam melalui mekanisme umpan balik. Dalam praktiknya, terdapat 3 aturan utama dalam mendesain asesmen, mulai dari indikator untuk menentukan bukti belajar yang relevan, menentukan waktu mengumpulkan bukti, sebelum, selama, atau sesudah, serta menetapkan kriteria kualitas yang transparan bagi siswa melalui rubrik atau checklist. Asesmen diagnostik menempati posisi awal sebagai instrumen untuk memetakan kesiapan dan mendeteksi miskonsepsi siswa sebelum pembelajaran inti dimulai. Di tingkat sekolah dasar, instrumen dirancang agar ringkas dan ramah anak, misalnya melalui sosial tunggal atau tugas singkat dan durasi 5-10 menit. Hasil dari diagnostik ini sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan guru dalam memberikan dukungan remedial ringan atau justru memberikan pengayaan bagi siswa yang sudah siap. Dengan demikian, guru memiliki data awal yang kuat, mengantisipasi hambatan belajar yang mungkin muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Selama proses pembelajaran, asesmen formatif berperan sebagai penggerak belajar yang fokus pada perbaikan strategi dan pemahaman melalui umpan balik yang bersifat feedback. Kunci efektivitas asesmen formatif terletak pada pemberian masukan yang spesifik dan tertentu, bukan sekedar pujian umum seperti bagus. Contoh strategi yang efektif untuk siswa SD antara lain penggunaan action ticket, 2 hal dipahami, 1 hal membingungkan, checklist performa kelompok, hingga diskusi singkat guru siswa, mini conference untuk menyepakati target revisi. Umpan balik yang berkualitas harus selalu mengacu pada kriteria rubrik yang telah disepakati agar siswa memiliki arah yang jelas untuk memperbaiki karya mereka. Pada tahap akhir, asesmen semakin hadir untuk memverifikasi capaian kompetisi melalui tugas-tugas autentik yang menuntut penerapan konsep dalam konteks dunia nyata. Dalam desain project learning atau PJBL, menilai autentik mencakup produk akhir proses kolaborasi hingga refleksi individu siswa mengenai apa yang telah dipelajari agar penilaian tetap objektif dan konsisten. Guru perlu menyusun rubrik analitik yang membagi kualitas kinerja ke dalam beberapa level, misalnya level 1 hingga 4 dengan deskriptor yang jelas. Terkait penting bagi guru
memperhatikan aspek inklusi dengan memberikan fleksibilitas format respon seperti lisan atau gambar guna memastikan kehadiran bagi seluruh siswa dalam berbagai kebutuhan belajar. Nah, dalam materi tersebut terdapat kasus kelas SD. Guru kelas 5 menjalankan proyek kampanye hemat air. Siswa membuat poster kampanye, namun penilaiannya hanya berdasarkan bagus atau tidak bagus dan nilai akhir. Akibatnya, siswa tidak mengetahui apa yang perlu diperbaikan. Jadi perbaiki. Kelompok yang aktif, yang dominasi, dan kualitas argumen atau ketepatan data itu rendah. Guru itu juga memiliki data diagnostik untuk mengetahui miskonsepsi awal siswa tentang hemat. Nah, untuk pertanyaannya itu data apa yang bisa kumpul sejak awal atau guru tahu kesiapan dan miskonsepsi siswa. Nah, sebelum proyek dimulai itu guru tuh perlu mengetahui itu apa itu artinya air bersih, mengapa air itu sangat perlu dihematkan, apakah air itu kenapa air itu sangat penting, dari mana air itu sumber air itu berasal dari mana, nah apa dampaknya pemborosan pada air tersebut untuk pengembangan konsep itu. Nah, untuk miskonsepsi umum tuh contohnya kayak air itu tidak akan habis karena selalu turunnya hujan. Kalau cuma sedikit yang dibuang tidak masalah, tanah air itu tidak terbatas. Nah, untuk keterampilan pendukung itu paling membaca data sederhana, data di buku, data di internet. Nah, membuat kalimat ajakan sama itu dibuat di kerja kelompok saya. Untuk pertanyaan kedua ini, bagaimana desain asesmen formatif yang diberi umpan balik selama proses? Itu hanya nilai akhir. Mungkin sama, prosesnya sama pentingnya dengan produk. Yang pertama itu tahapan proyek itu perlu dicek secara formatif. Yang pertama perencanaan, pesan kampanye, penggunaan data-data, penyusunan. Yang ketiga itu penyusunan argumen, mendesain poster. Lalu siswa itu akan terakhir mempresentasikan hasil latihannya. Nah, untuk strategi asesmen formatif konkret itu bisa dimulai dengan cek draft awal pesan. Nah, itu siswa itu menyerahkan kalimat ajakan awal, kayak itu pesannya sudah jelas, tetapi itu belum ada alasan berbasis data. Nah, itu dia menambahkan fakta agar lebih meyakinkan. Nah, untuk cek penggunaan data, apakah ada datanya, apakah sumbernya itu dari mana, apakah data itu masih relevan. Untuk peer feedbacknya paling nah, untuk saya tidak tahu. Nah, yang keempat itu mini conference. Nah, itu kayak semacam game. Nah, sudah poster itu mungkin agak guru bertanya, nah apa isi poster kalian itu? Nah, bagian-bagian apa yang merasa kalian yang masih lemah? Nah, yang pada poster itu apa yang rencana revisinya kan? Nah, itu biasanya itu untuk praktek
cocok pakai asesmen ASEAN. Nah, untuk pertanyaan ketiga, rubrik seperti apa yang bisa menilai kualitas pesan, ketepatan data, dan kualitas alasan atau argumen secara adil? Nah, itu memakai rubrik analitis level. Contoh itu kayak untuk kriteria 1 tepat konsep. Nah, semua informasi akurat itu dan menunjukkan pemahaman mendalam tentang pentingnya hemat air. Tadi itu informasi akurat tetapi belum menunjukkan kedalaman pemahaman, informasi kurang tepat atau kurang lengkap. Level 1, informasi keliru atau tidak relevan. Nah, untuk kualitas data, kriteria kedua yaitu kualitas data. Level 4 itu menggunakan data relevan, jadi data yang benar dan jelaskan hubungannya dengan pesan. Masuk apa? Yang penting. Aku masuk misalkan. Aduh, oke. Ada. Lanjut. Ya. Sudah win up. Oke. Masalah. Jadi ribet. Yang ketiga itu menggunakan data relevan, tapi belum dijelaskan sepenuhnya. Jadi masih apakah itu data benar atau tidak. Nah, yang kedua datanya sudah ada tetapi kurang relevan atau tidak dijelaskan dengan baik. Nah, untuk kriteria ketiga itu untuk kotak argumen. Nah, itu levelnya itu level atas tuh ajakannya itu jelas, itu diukur dengan alasannya logis dan berbasis data. Jadi itu dari kemungkinan itu semuanya udah fakta. Untuk kriteria keempat yang terakhir itu desain komunikasi. Jadi dari kita melihat posternya itu apakah tata letaknya itu sudah rapi, teksnya itu terbaca, apakah visual dari poster itu udah menyampaikan mendukungnya pesan. Jadi sampai seterusnya sampai yang terakhir satu itu poster itu kan tersulitnya untuk dibaca. Jadi kesimpulannya itu masa guru itu bukan hanya proyek ya. Masalahnya mungkin pada desain asesmen. Jadi untuk proyek kampanye hemat air untuk menjadi pembelajaran mendalam, maka itu diperlukan diagnostik untuk memetakan kesiapan informatif untuk perbaikan proses publik untuk menjaga keadilan, penilaian autentik perlu utama proses umpan balik berbasis kriteria, yang terakhir ruang revisi. Terus lanjut. Materinya materi yang kita pakai kemarin. Lanjut. Sama.
PB kelas 4 Iya kelas 4. kok 6 tanggal karena Sekarang nih dua 22. 02 03. 03 ya 2026 nomor 7 indikator indikatornya apa? Bentar. Apa? Kok nggak boleh? Enggak, dia tak bisa. Beda terbang ke atasnya. Karena juga Ini kita jalan sama indikatornya berdasarkan maklumat kemarin. Apa? Tujuan indikatornya satu membedakan area mendekat area atau Dan luas garis kecil. atau klik. Sebelumnya yang mana dulu? jenisnya ini diagnostik, formatif, atau sumatif. Diagnostik. Mesti bentuknya Ini meminta berapa PP-nya? Itu berapa ekor meminta? TP. Nah, itu kan tujuan itu atau indikator. Nah, itu udah berapa kan diminta? enggak Nah, itu terus yang kedua Yang kedua mengurai dekomposisi mengurai pada komposisi bangun gabungan menjadi bangunan sederhana mengurai atau dekomposisi. bisa ada panjangnya Yuk, bangun gabungan gabungan menjadi bangun sederhana. Jenisnya formatif. bukti bentuknya Coretan misal daripada kayak coretan dalam inilah LKPD. tekniknya Observasi. atau pengamatan sih. publik Nah, itu yang terakhir ini mungkin ambil menyelesaikan masalah. terus itu Menyelesaikan masalah desain luas standar. Desain luas standar. Desain luas standar. Dalam konsep. 1
Sumatif. jenisnya sumatif. Itu namanya poster. Untuk poster. Ya, rancangan. Instrumen Telepon. Rubriknya rubrik analitik, koreksi dan perbaikan. Sampai tujuh ya. Tujuan diagnostiknya memastikan Murid paham pemesanan. Adalah tentang penutup permukaan. Apa langsung mobil? permukaan Ya, masyarakat Indonesia. Itu langsung aja sejelas tugasnya. Langsung deh.
Apa tugasnya? Ditunjukkan dua bidang, satu tertutup, satu garisnya terbuka. Manakah yang punya luas? Yang punya luas yang mana nih? Bidang tertutup. Jawaban dia tertutup ya. Yang punya tutup ya? Tutup. Oh, berarti yang potensi itu kayak yang menganggap semuanya itu, semua garis itu walaupun terbuka sama tertutup itu punya luas yang sama. Beda. Bidangnya tertutup sempurna. Miskonsepsinya menganggap